yaslawnaha ay yu'adzib. Balasan Allah Subhanahu wa taala, bal hum mulazimuna laha la yakhrujuna minha. Bahkan mereka akan senantiasa diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mungkin mampu untuk keluar darinya. Di dalam surat An-Nisa kalau tidak salah Allah sebutkan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan liyadzuqal azab. Setiap kali mereka itu kulitnya matang disebabkan karena siksaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kulitnya matang kemudian terkelupas, kata Allah Subhanahu wa taala, kami gantikan dengan kulit yang baru. Kulitnya kena azab sampai mendidih, sampai matang. Kemudian Allah gantikan kulit yang baru. Kulit yang betul-betul baru. Ya, belum sama sekali tersentuh azab. Kemudian diazab lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Liyadzuqul azab, supaya mereka benar-benar merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak masuk ke neraka, diazab kemudian sampai hancur lebur, sudah tidak. Ketika hancur lebur maka Allah akan diciptakan ulang orangnya tersebut, kemudian diazab ulang. Wa ma adraka ma yaumuddin tsumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau apakah itu hari pembalasan? Dan tahukah engkau apakah itu hari pembalasan? Fi hadza tahwilun li hadzal yaumish syadid. Ini merupakan bentuk ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi ungkapan menakut-nakuti. Allah Subhanahu wa taala ingin menakut-nakuti kita. Takutlah kalian wahai manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuhayyiru al-adhan, yang membuat benak kita ini tidak bisa untuk membayangkannya. Hari pembalasan adalah yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Hari di mana masing-masing jiwa tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Wal amru yauma idzil lillah, dan seluruh perkara ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hari pembalasan kelak, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, setiap orang akan mengatakan nafsi nafsi, diriku diriku. Tidak ada yang sempat untuk memikirkan orang lain. Tidak ada yang sempat untuk memikirkan orang lain. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis atau beberapa hadis, bahkan seorang suami dia minta tolong kepada istrinya, wahai istriku, bukankah engkau dahulu ketika di dunia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari diriku? Maka istrinya memberikan tanggapan, iya, benar. Namun hari ini tidak bisa aku memberikan balasan kepada dirimu wahai suamiku. Demikian pula seorang istri, dia tidak bisa meminta kebaikan dari suaminya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu manusia akan berlari meninggalkan saudaranya. Artinya dia tidak mungkin mampu untuk memberikan manfaat untuk saudaranya. Wa ummihi wa abih, demikian pula ibu dan ayahnya. Dia tidak bisa lagi memberikan manfaat untuk ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, demikian pula pasangan hidupnya dan juga anak keturunannya. Semuanya akan mereka tinggalkan, semuanya akan memikirkan dirinya masing-masing. Yauma la tamliku nafsun li nafsin
syai'a walau kanat qaribatan aw habibatan musafiyah. Meskipun orang tersebut adalah orang dekatnya atau orang yang sangat dia cintai. Fakullun mushtaghilun binafsihi la yatlubu al-fakaka li ghairihi. Maka masing-masing orang di hari pembalasan kelak mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak akan mampu untuk memberikan solusi untuk orang lain. Ya di dunia ini mungkin kita terlilit utang, ya istri kita punya simpanan tabungan, bisa dia bantu kita. Mungkin kita ya terkena kasus tertentu, naudzubillah, orang lain mungkin bisa memberikan bantuan untuk kita. Dengan kita memberikan ya gantinya, memberikan jasanya bisa. Tapi di hari kiamat kelak, di hari pembalasan kelak tidak ada yang mampu untuk melakukan itu semua. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wal amru yauma idzilillah. Segala urusan di hari tersebut, di hari pembalasan tersebut ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwallazi yafsilu bainal ibadi wa ya'khudhu lil mazlumi haqqahu min zalimihi wallahu a'lam. Maka dialah Allah yang terzalimi dari orang yang mendoliminya. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, serta adik-adik yang saya banggakan, hendaknya masing-masing kita memikirkan nasib kita masing-masing di hari pembalasan kelak. Di dunia masih ada orang yang peduli dengan kita. Di dunia masih ada orang yang peduli dengan kita. Adapun di akhirat kelak tidak ada yang peduli dengan kita. Ya. Kita harus memikirkan nasib kita masing-masing. Wallahu taala a'lam. Kemudian berikutnya tafsir surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah surat yang diturunkan di Madinah, wa hiya madaniyah. Salah satu surat yang diturunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ciri dari surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, yaitu adalah lafadznya yang relatif lebih mudah dibandingkan surat-surat Makkiyah. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mutaffif. Kecelakaan berupa neraka, berupa azab bagi orang-orang yang mutaffif. Siapakah mereka ini? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang ketika mereka membeli, meminta ditimbangkan oleh orang lain, mereka minta supaya timbangannya ditunaikan dengan sepenuhnya. Ay akhadhu minhum wafa'an lahum amma qabilahum. Kalau mereka beli, mereka maunya diberikan ya secara sempurna. Ini mutaffif. Jadi misalkan saya beli beras 3 kilo. Saya pengennya 3 kilo ini betul-betul jarumnya pas atau diangetin sedikit. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia membeli, ya mengambil dari orang lain, hak untuk dirinya, dia minta ditunaikan secara sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya,
Kalau mereka menimbang untuk orang lain atau menakar orang untuk orang lain, yukhsirun, mereka mengurangi. Mereka mengurangi. Ini namanya mutaffif. Ai idza a'tu an-nasa haqqahum alladzi lahum 'alaihim bikailin aw waznin yukhsirun. Kalau nimbangin orang lain, ngasih hak untuk orang lain, maka dia kurangi timbangannya. Ayun qisunahum dzalika imma bimikyalin wa mizanin naqisaini. Ya, menakar atau menimbang untuk orang lain dikurangi. Tapi kalau dia sendiri menimbang untuk dirinya sendiri, orang lain nimbangin untuk dirinya, maka minta dipenuhi. Ini namanya mutaffif. Dan ini sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Gini betul Bapak Ibu? Nggih. Ya. Tidak harus timbangan, tidak harus takaran. Contoh sederhana, beberapa tahun yang lalu mungkin orang yang mau jual daging sapinya di napa? Digelondong ya. Sapinya digelondong dulu. Dikasih minum air yang banyak supaya apa? Dagingnya nanti berat. Supaya dagingnya berat. Dan ternyata mohon maaf, bakul pitik penjual ayam pun juga demikian. Penjual ayam pun juga demikian. Ya, dagingnya dipompa sama dia. Entah apa isi dari pompaan tersebut. Ya, intinya untuk menambahkan bobotnya. Ini merugikan. Ya, ternyata nanti sampai rumah dagingnya kempes, nggak sesuai dengan takaran yang diinginkan. Ini namanya mutaffif. Adapun kalau beli ya masya Allah, keselepan misalkan beli beras, kok ditambahi diangeti setengah kilo, kok sekilo, ngangeti setengah kilo, ngangeti sekilo, ini bukan ngangeti, ini tambah rugi orangnya. Ini namanya adalah mutaffif. Ini namanya mutaffif, orang yang curang. Au bi'adami mil'il mikyali wal mizan, atau tidak mau memenuhi takaran dan juga timbangan. Kalau naker, kalau kita bayar zakat pakai sok kan, kita bayar zakat pakai sok. Maka kalau dia beli beras misalkan dengan takaran, biasanya di daerah Jakarta kalau beli beras kan pakai liter, itu literannya nggak dipenuhi, ya tidak diperes, tapi dikurangi. Ini mutaffif namanya. Au bi ghairi dzalik, atau yang lainnya, ya banyak sekali gambarannya, tidak harus timbangan dan takaran. Boleh jadi orang jualan kambing, orang jualan ayam, atau bahkan orang jualan benda-benda elektronik mungkin juga seperti itu. Ya, kalau beli maunya dipenuhi sempurna, kalau ngejual dia mengurangi. Fahada sariqatun li amwalin nasi wa adamu insafi lahum minhum. Maka sejatinya ini adalah bentuk pencurian. Mengambil harta manusia dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Allah mengatakan janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan cara yang batil. Ngakali orang lain. Ngambil harta orang lain dengan cara yang batil. Sekali lagi ini gambarannya banyak, tidak harus jual beli dengan takaran atau dengan timbangan. Terakhir, wa idza kana hadza wa'idan 'alal ladina yabkhasuna an-nasa bil mikyali wal mizan. Jika ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengurangi timbangan dan takaran ketika melakukan transaksi jual beli, falladhi ya'khudhu amwalahum qahran wa sadiqatan aula bihadzal wa'idi minal mutaffifin. Maka orang yang mengambil harta manusia dengan cara memaksa atau dengan cara pencurian ini lebih parah lagi siksaannya. Insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.